Satu lagi produsen mobil listrik asal Cina meluncurkan mobil listrik di Indonesia. Apakah ini menjadi penanda pasar mobil listrik di tanah air kian menggeliat? Angka penjualan mobil listrik memang meningkat, tapi faktanya masyarakat Indonesia masih khawatir untuk beralih ke mobil listrik. Mobil listrik Ion Y Plus buatan pabrikan asal Cina GAC Ion ini menjadi penantang baru di pasar kendaraan listrik atau berbasis baterai di Indonesia. Mobil yang masuk kategori Sport Utility Vehicle atau SUV ini memiliki dua tipe. Ion Y Plus eksklusif yang memiliki jarak tempuh 410 km dan Ion Y Plus Premium dengan jarak tempuh 490 km. CEO Ion Indonesia, Andre Chiu, mengklaim Ion Y Plus sudah dilengkapi dengan baterai yang sudah tahan uji terhadap panas. Sehingga pengguna tidak perlu lagi khawatir akan keamanan dari baterai mobil listrik. Selain itu, Ion Y Plus juga sudah dibekali sejumlah fitur canggih. Kunci mobil ini adalah salah satu teknologi yang dimiliki oleh Ion. Dengan hanya membawa mobil ini, tidak ada tombol start-stop button di mobil ini, karena dengan hanya menginjak rem, mobil ini bisa langsung menyala. Dan apabila kami membawa mobil ini dan mengantongi kunci mobil ini, hanya dengan mengantongi mobil ini dan kita keluar, mobil dengan sendirinya akan mematikan mesin dan mengunci pintu. Jadi secara fitur lebih aman dan saya rasa fitur ini tidak ditemukan. Panoramic view juga Pak? Ada. Panoramic view. Dan yang terutama itu keamanan adalah magazine battery, Pak. Oke. Hadirnya GAC Ion di Indonesia membuat pasar mobil listrik tanah air kian menggeliat. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia, Gaikindo, angka penjualan mobil listrik di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Melihat perkembangannya, pemerintah memasang target penjualan 2 juta unit mobil listrik di tahun 2030. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapat dari membeli mobil listrik. Salah satunya adalah insentif pajak yang diberikan pemerintah, yakni pengurangan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% jika mobil memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN 40%. Pemerintah bahkan menanggung pajak penjualan barang mewah untuk impor kendaraan berbasis listrik sebesar 100%. Mobil ini salah satu kendaraan listrik yang membanjiri pasar Indonesia. Penjualan mobil listrik di tanah air memang terus mengalami peningkatan. Namun apakah mobil listrik sudah menjadi pilihan yang tepat untuk sebagian besar masyarakat Indonesia? Tapi tak bisa dipungkiri, masih ada sejumlah faktor kekurangan pada mobil listrik. Lalu, apa yang paling dikhawatirkan masyarakat Indonesia? Kalau dari kekurangannya mungkin dari keterbatasan untuk keterbatasan unit, terus juga keterbatasan untuk pengisian daya mobil listrik, terus juga jarak tempuhnya mungkin nggak sepanjang bensin ya. Belum banyak yang menyediakan alat untuk mengecas baterainya. Terus juga baterai itu kan lama ya, jadi agak memakan waktu untuk mengecas baterai mobilan. Mungkin stasiun charger listrik di Jakarta ini, di Jakarta atau di Indonesia juga belum merata aja sih, mungkin itu aja sih. So far sih mungkin dari segi harganya ya, karena bisa dibilang mobil listrik buat keluaran terbaru aja kayak let's say Wuling yang REV aja itu sekitar 300 juta, sedangkan di kelas harga segitu kita bisa dapat mobil yang mungkin setara SUV dengan penggunaan mobil bahan bakar bensin kayak gitu. Pengamat transportasi Joko Setiowarno menilai mobil listrik belum menjadi pilihan masyarakat karena hanya bisa digunakan di sekitar perkotaan. Sebenarnya kalau dilihat secara perawatan lebih murah, Pak. Kalau saya lihat angkanya itu dibandingkan tahun lalu ada peningkatan pembeliannya ya, ada peningkatan di situ. Cukup tinggi, cuman lamban, mungkin karena harganya juga mahal, lumayan mahal kan. Nah di Jakarta karena ganjil genap itu rata-rata beli mobilnya lebih dari satu. Tapi untuk di luar Jakarta tadi SPKLU-nya juga tidak sebanyak itu, ya orang mau pakai di mana nanti. Kalau menggunakan rumahnya sendiri ya cukup besar juga kan beban rumah dia. Itu hanya menarik sementara untuk di perkotaan aja.
yang dimana di kota itu disediakan SPKLU juga. Kalau nggak ada juga nggak menarik. Kalau antar kota, mikir-mikir. Kemarin ada itu kan promosi aja waktu mudik lebaran, tapi ya habis itu nggak terdengar lagi tuh. Sekarang bayangin kok banyak kendaraan listrik masuk tol, gimana cara ngisinya pun itu kita coba sampai 2-3 jam. Cukup lama kan? Apalagi SPKLU-nya meskipun gratis itu tersedianya sedikit, kan nggak menarik. Beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik memang menjadi impian masa depan, sebab kendaraan berbahan bakar fosil menjadi penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen dengan target nol emisi karbon atau net zero emission pada tahun 2060. Jika target itu ingin tercapai, tentu pembangunan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir harus dikebut. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan.